Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan kita kali ini akan merenungkan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita dalam konteks sebagai roh penghibur. Dimanapun saudara-saudara berada, apakah itu di rumah saudara, di kantor, di kendaraan, atau di rumah sakit, di gereja, dan atau di mana saja saudara sedang berada pada saat ini. Sekali lagi, Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang kami puji dalam nama Yesus Kristus, syukur dan puji-pujian kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kami hadir hari ini. Pengurapan atas firman-Mu kami sungguh mengharapkannya, sehingga melalui firman Tuhan ini iman kami terus dibangun dan bertumbuh di dalamnya. Dan terlebih lagi, kuasa Roh Kudus menjadi berkat yang agung dalam kehidupan kami. Di dalam kuasa kasih dan berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi seperti demikian. 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tema kita pada saat ini adalah Roh Kudus adalah roh penghibur. Setelah Tuhan Yesus Kristus mengumumkan kepada murid-muridnya atau kepada para rasulnya bahwa ia akan meninggalkan mereka sesaat kemudian, ia memberi pernyataan yang memberi dorongan, menyemangati mereka. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai penghibur atau penolong, sebagaimana ditemukan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, maupun Yohanes 16 ayat 7 adalah parakletos. Bentuk kata ini adalah pasif, dan secara harafiah berarti mereka yang dipanggil dari dunia dan menjadi milik Tuhan Yesus sebagai gerejanya memiliki gagasan seperti memberi nasihat dan mendukung seseorang. Penasehat sejati ini adalah parakletos. Dia adalah roh penghibur, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi yang mendiami setiap orang percaya. Kehadiran Roh Kudus merepresentasikan kehadiran Kristus di dalam kehidupan orang Kristen atau orang-orang percaya sampai pada kesudahan zaman, selama-lamanya. Pada waktu pelayanannya di dunia, Yesus membimbing, menjaga, dan mengajar para rasulnya. Akan tetapi pada waktu itu, ia bersiap-siap meninggalkan mereka. Roh Kudus akan berdiam di dalam para rasul dan mendiami mereka selama-lamanya, menggantikan keberadaan jasmani Yesus Kristus. Yesus mewakilkan dirinya dalam roh penghibur, roh Allah. Dan ini tidak lain dari anak Allah
pada kodratnya. Karena semua ini adalah bagian dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di masa Perjanjian Lama, Roh Allah turun ke atas manusia, kemudian bisa terjadi meninggalkan mereka. Sebagai contoh adalah Roh Allah meninggalkan Raja Saul, 1 Samuel 16 ayat 14. Daud ketika mengakui dosa-dosanya meminta supaya roh itu tidak meninggalkannya atau diambil dari dia. Di dalam Mazmur 51 ayat 11. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, ia datang kepada umat Allah untuk berdiam bersama mereka selama-lamanya. Kita mungkin mendukakan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Sebagaimana diucapkan Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 20, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagaimana ia berada di sorga yang sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, namun masih berada bersama-sama kita? Ia berada mendampingi kita melalui kuasa Roh Kudusnya, Sang Penolong, Parakletos. Mempunyai Roh Kudus sebagai Parakletos adalah menghadirkan Allah sendiri, mendiami kita sebagai orang percaya. Roh mengajarkan firman dan membimbing kita ke dalam kebenaran. Ia mengingatkan kita akan apa yang telah Ia ajarkan, sehingga kita bertopang pada firman-Nya di masa kehidupan yang sukar. Roh Kudus bekerja dalam diri kita dan memberikan damai-Nya. Yohanes 14 ayat 27, kasih-Nya Yohanes 15 ayat 9 dan 10, dan sukacitanya Yohanes 15 ayat 11. Ia melegakan hati dan pikiran kita di dalam dunia yang mengkhawatirkan ini. Kuasa kehadiran Parakletos memampukan kita untuk hidup melalui Roh Kudus dan tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Roh akan menghasilkan buah rohnya di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semuanya ini demi kemuliaan Allah Bapa. Betapa besar berkat yang kita miliki karena kehadiran Roh Kudus yang mendiami hidup kita sebagai Parakletos, penghibur dan penolong yang sejati, memberi dukungan kepada kita, menasehati dan menghibur kita. Karena itu, berharaplah terus-menerus agar Roh Kudus mendiami hidup kita. Parakletos itu tetap memberi penghiburannya kepada kita semua. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada saat ini, mintalah, hauslah akan kuasa dari Roh Kudus ini, sehingga penghiburan dari kuasa Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Di dalam berkat Pentakosta, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberi penghiburan sejatinya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau mempersiapkan umat-Mu tetap ada dalam penghiburan yang sejati. Melalui Parakletos, kami bersyukur atas pertolongan-Mu kepada kami umat-Mu di kota Bandung. Apapun kondisi dan keadaan kami, Roh penghibur, Parakletos tetap diam di dalam hati kami. Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberi penghiburan sejati. Di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.